Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya teman-teman ya. Amin. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Hari ini kita akan belajar tematik ya teman-teman. Nah, sebelum belajar tematik, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih teman-teman yang sudah mau berdoa. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi wujud, bentuk, dan sifat benda. Apa saja? Yuk kita lanjut. Apa saja pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, bentuknya, dan sifatnya? Apa aja ya? Kira-kira ada yang tahu nggak apa aja? Oke, kalau belum tahu kita lanjut ya. Nah, ini dia. Pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Jadi pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Dimulai dari benda padat. Pada umumnya, wujud benda padat yaitu memiliki ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Bentuk dari benda padat itu sendiri biasanya keras dan tidak merubah bentuk. Bagaimana dengan sifatnya? Adapun sifatnya yaitu yang pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadah atau tempat. Contoh nih teman-teman. Hari ini Bunda Nisa pegang buku. Buku ini kalau Bunda letakkan di atas meja, bentuknya apa nih teman-teman? Persegi. Ya. Jika diletakkan di atas meja, dia akan tetap persegi. Lalu buku tersebut Bunda pindahkan ke dalam tas. Beda kan tempatnya, yang tadinya di atas meja, sekarang tempatnya di dalam tas. Nah, bentuknya berubah nggak teman-teman? Jadi lingkaran di dalam tas atau jadi bintang? Enggak dong, betul. Bentuknya akan tetap persegi ya. Meskipun dia disimpan di dalam tas, bentuknya tetap persegi. Nah, itu menyatakan bahwa bentuk benda padat itu tidak dipengaruhi wadah atau tempat. Dimanapun dia tempatnya, bentuknya akan tetap seperti itu. Ya. Contoh lain yaitu spidol. Nah, spidol ini bentuknya panjang ya teman-teman ya. Kalau Bunda taruh di dalam gelas, dia akan tetap panjang bentuknya. Lalu Bunda pindahkan nih, Bunda mau simpan ke dalam tempat pensil. Kira-kira dia berubah jadi lingkaran, Mbak? Enggak, iya. Dia bentuknya akan tetap seperti ini, yaitu panjang. Apa sifat yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah bentuk benda padat umumnya tidak berubah-ubah. Ya, bentuk benda padat itu tidak berubah. Contohnya tadi buku. Buku itu bentuknya persegi. Hari ini dia berbentuk persegi. Besok dia tetap akan bentuk persegi. Bahkan 2 tahun yang akan datang bentuknya akan tetap seperti ini. Tidak berubah jadi lingkaran, tidak berubah jadi bintang, atau tidak berubah jadi bentuk lainnya. Pinter itu teman-teman ya. Lanjut ya.
Sifat selanjutnya yaitu bentuk benda padat biasanya keras. Bentuk benda padat itu keras. Buku ini keras teman-teman. Tuh, ya, tidak lembek, tidak bisa dihancurkan seperti kue. Kalau kue kan lembek terus bisa dihancurin dengan tangan. Kalau ini nggak bisa ya. Terus spidol. Spidol bentuknya juga keras. Tuh, keras kan teman-teman? Dia tidak bisa dipatahkan ya dengan tangan. Tidak bisa dihancurkan dengan tangan. Nah, ini menyatakan bahwa bentuk benda padat itu keras ya. Jadi sifat-sifatnya yaitu tadi apa aja? Bentuk benda padat dipengaruhi wadah atau tempat. Bentuk benda padat umumnya tidak berubah-ubah dan bentuk benda padat biasanya keras. Oke, lanjut. Contoh benda padat. Apa aja nih contoh benda padat kira-kira teman-teman? Contoh benda padat itu kalian tinggal mengingat-ingat aja di sekeliling kalian benda yang sekiranya keras. Nah, apa aja tuh yang kiranya keras? Nih contoh-contohnya. Ada kayu, batu, buku, pensil, gelas, dan benda-benda lainnya yang keras ya. Itu disebut benda padat. Lanjut. Setelah benda padat, ada yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair ini pada umumnya wujud benda cair memiliki ukuran yang tetap dan dapat berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Bentuk dari benda cair itu sendiri biasanya berbentuk cair ya. Kalau tadi kan benda padat bentuknya padat. Nah, kalau cair bentuknya cair ya. Adapun sifatnya yaitu yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Contoh ya, air minum. Nah, air minum Bunda tuangkan ke dalam gelas. Bentuk airnya akan mengikuti gelas ya teman-teman ya. Sedangkan kalau air minumnya Bunda tuang ke dalam botol, dia akan mengikuti bentuk botol. Lain halnya lagi kalau airnya Bunda tuang ke dalam baskom. Kira-kira bentuknya akan seperti apa? Seperti baskom, nggak mungkin seperti gelas atau seperti botol karena tempatnya adalah baskom, wadahnya baskom. Jadi dia mengikuti tempatnya, ya. Ada baskom, ada botol, ada gelas. Jadi dia mengikuti tuh. Kalau di gelas ya berarti bentuknya seperti gelas. Kalau di botol mengikuti seperti botol. Nah, kalau di baskom seperti baskom. Beda lagi kalau misalnya ditaruh di ember, berarti dia mengikuti ember bentuknya ya. Lanjut. Benda cair menempati ruang ya. Dia itu menempati ruang. Misalnya dia dimasukkan ke dalam gelas, berarti dia menempati ruang gelas tuh, dia mengisi isi gelasnya. Terus dia ditaruh di baskom, berarti dia menempati baskomnya ya. Jadi di dalam baskomnya itu dia menempati ruang. Semuanya ruangnya ditempati oleh benda cair. Lanjut, permukaan benda cair yang tenang, benda cair yang tenang selalu datar. Jadi ini teman-teman, kalau benda cair itu boleh kalian perhatikan. Kalian tuangkan air di gelas, diamkan selama 10 menit. Nah, permukaannya itu permukaan air, kalau yang tenang, airnya yang ada di gelas yang tidak digoyang-goyang itu bentuknya datar. Ya. Beda dengan air yang ada di laut. Dia tidak datar karena dia airnya tidak tenang karena selalu mengalir atau bergelombang ya. Nah, selanjutnya benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu
Air terjun. Nah, air terjun kan dari atas kan? Turunnya kemana teman-teman? Ke bawah, betul. Nggak ada tuh air terjun, ya turunnya langsung naik ke atas ya, itu nggak mungkin. Jadi air terjun turunnya ke bawah, itu merupakan sifat benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh lagi keran, air keran. Air keran itu di atas kan? Nah, kalau air kerannya kita buka, itu otomatis airnya akan turun ke bawah, bukan ke atas, bukan mancur ke atas ya, tapi turun ke bawah. Lanjut, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contoh ya, kalian mau nyeduh teh pakai gula. Kalian taruh tuh tehnya di dalam gelas, terus dikasih air, terus diaduk-aduk, dikasih gula. Kira-kira gulanya larut enggak? Iya dong, larut. Gulanya akan menyatu bersama air karena itu benda cair itu atau air tersebut dapat melarutkan zat tertentu. Jadi sifatnya apa aja tadi? Bentuknya dapat berubah-ubah. Yang pertama, sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Benda cair yaitu yang pertama ada air, kecap, minyak goreng, dan benda-benda cair lainnya. Ada oli, ya. Terus pokoknya masih banyak lagi yang berbentuk benda cair. Oke, yang ketiga lanjut. Yang selanjutnya yaitu benda gas. Nah, benda gas ini pada umumnya yaitu berubah-ubah dan menyesuaikan wadahnya. Bentuk dari benda gas itu sendiri biasanya tidak bisa terlihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan aromanya dan dapat menyebar ke segala arah serta mengisi ruang kosong. Nah, adapun sifatnya yaitu yang pertama, benda gas terdapat di mana-mana. Ya, benda gas itu adanya di mana-mana teman-teman. Di seluruh lingkungan kita itu terdapat benda gas. Yaitu contohnya adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Dia ada di mana-mana kan. Terus yang kedua, benda gas menempati ruang. Nah, benda gas menempati ruang ini yaitu contohnya adalah kalian pernah lihat tabung gas? Nah, tabung gas itu di dalamnya terdapat gas. Nah, dia diisi ke dalam tabung sehingga dia dapat menempati ruang tabung ya. Dia tidak terlihat tetapi dia bisa menempati ruang tabung tersebut. Dia ada di dalam ruang tabung tersebut dan tidak kemana-mana ya. Lanjut, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Nah, si gas ini kan tadi disimpan di dalam tabung ya. Nah, dia akan berubah bentuknya ketika dia dipindahkan ke dalam balon ya. Dia akan mengikuti ruang balon, tidak lagi berbentuk seperti ruang tabung. Terus yang terakhir, benda gas memiliki massa. Massa itu adalah waktu ya teman-teman. Jadi benda gas itu tidak bisa bertahan lama, dia memiliki waktu. Contohnya di dalam balon, gas itu tidak bisa bertahan lama ya. Nanti lama-lama balonnya akan mengecil karena gas tersebut akan hilang. Dia memiliki waktu tertentu untuk dapat bertahan di dalam ruang balon tersebut. Tuh. Oke, teman-teman, contoh benda gas yaitu apa saja nih? Ada angin, ada oksigen, dan ada gas. Oke.
materi kita sampai di situ, teman-teman. Ya, terima kasih dan semoga kalian dapat memahaminya. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.